Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudara kasih dan Tuhan Yesus. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita hak pujian naikkan. Kasih-Nya, ingat kasih-Nya, begitu besar kasih-Mu Bapa. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu melamatkanku, bukan sebagai hakim, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita mengingat kasih yang sudah begitu luar biasa pada hidup kita. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Saat aku percaya, kasih-Mu melamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Bukti itu Kau tebus, kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah
hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang menyembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, ingat bilur-Nya. Bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku mai sembah. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ingat bilur-Nya yang menyembuhkanku. Ingat kasih-Nya yang menyelamatkanku. Haleluya. Dari jemaat Tuhan pagi hari ini menyembah nama-Mu yang kudus, mengingat kami Tuhan akan kasih dan karunia-Mu Tuhan, sehingga oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami disembuhkan Tuhan, oleh kasih-Mu kami diselamatkan Tuhan, bahkan kami diberi kekuatan oleh kasih dan karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu itu luar biasa bagi kami Tuhan. Ingat kasih-Nya, haleluya. Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku ingat bilur-Nya. Sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagi kasih-Mu menebusku. Haleluya. Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, ingat bilur-Nya. Ingat bilur-Nya yang meluluhkan lukaku. Ingat kasih-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku
kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, ingat pilurnya, ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas ibadah awal tahun ini. Berkat-berkat awal tahun dicurahkan dan terus tercurah sepanjang tahun ini untuk umat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kuasa Tuhan hadir tengah kami, menolong kami hingga kami bersuka cita, kami dikuatkan, kami disembuhkan, dan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami mulai ibadah kami. Awaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, sudah kasih dan Tuhan Yesus. Yesus baik bagimu. Amin. Yesus baik bagimu. Amin juga ya. Tapi amin kayaknya. Amin. Yesus baik bagimu. Amin. Amin. Haleluya. Kita ini tiada berkesudahan. Yang belum bersaksi, kami persilakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kita bangkit berdiri bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Silakan sudah Tuhan Yesus. Nanti Saudari Murni berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami sembah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau dapat mengumpulkan kami kembali tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Saatnya kami ingin memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus, agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja ini. Berkati juga untuk yang bertugas kolektor, berkati untuk keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya, dan keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita akan pujian kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih buat Pisman, sudah kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setelah kita akan menyanyikan firman Tuhan, kami akan menyanyikan lagu pujian terlebih dahulu, dan nanti kita akan bersama-sama. Hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu,
tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahan. Mari sudah kasih dan Tuhan Yesus pujian bersama-sama. Kita bangkit. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu, haleluya, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Haleluya, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahan. Ku tahu, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin, haleluya. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahan. Ku tahu hidupku, mari kita katakan bersama-sama, haleluya. Haleluya, Yesus adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, Yesus, terima kasih. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Ku tahu
dengan penuh kasih, Pak Hibau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau sudah pimpin dan sertai kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Bapa di dalam surga, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berikan hati kami, agar kami boleh buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup itu Tuhan boleh menjadi tuntunan, boleh menjadi penyertaan buat kami untuk mengawali tahun 2025 itu Tuhan. Kami percaya kuasa dan kasih Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu menolong kami, yang selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Tuhan, Bapak Pendeta kami ke dalam tangan Tuhan, yang sudah Engkau persiapkan Tuhan, untuk memberikan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang disampaikan ya Tuhan, boleh berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga menyerahkan Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang sudah melayani kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati dalam keluarga, berkati dalam pekerjaan mereka, berkati dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Biarlah setiap pelayanan mereka Tuhan boleh berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berbakti dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk pemberitaan firman Tuhan. Tadi kita nyanyi apa yang kecapah ya. Agak. Tadi apa nyanyi kecaplah dan lihatlah ya. Ya, kecaplah dan lihatlah. Dan ada satu lagi apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan seterusnya ya. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 9. Kita sama-sama berdiri. Baik, kita membaca ayat ini bersama-sama. Mulai. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati. Saudara-saudariku, semua yang tidak pernah timbul dalam hati disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, yang dimaksud ini yang tidak pernah dilihat oleh mata saudara, bukan oleh semua orang. Yang tidak pernah didengar oleh telinga saudara, bukan oleh semua orang. Yang gak pernah timbul di dalam hati saudara, itu disediakan Allah. Nah, jadi saudaraku, apakah kita pernah mengalami? Saya bilang pernah. Saya bilang pernah. Gitu. Hanya kita kurang teliti
untuk mendeteksinya. Sebagai orang percaya, saya yakin pernah. Apa yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, salah satunya mungkin kita nggak pernah lihat tapi pernah dengar. Mungkin kita pernah dengar apa yang nggak pernah timbul dalam hati, tapi ternyata Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Setiap orang mempunyai mimpi, iya dong, punya mimpi. Waktu kecil, kalau ditanya orang tuanya nanti gede mau jadi apa? Kan bapak ibu dulu sering tanya gitu, atau kalau keluarga datang nanti kalau besar mau jadi apa? Gitu. Kan semua ngomong pasti yang tinggi-tinggi ya, yang besar. Gitu. Walaupun saya pernah ketemu orang yang ada 2 orang saya kenal, waktu ditanya cita-citanya mau apa, kalau sudah besar mau jadi kenek mobil. Serius, ini anak pendeta saudaraku. Mungkin karena miskinnya, jadi cita-citanya nggak tinggi, cuman mau jadi kenek mobil. Saudara bisa tertawa, tapi karena lingkungan waktu itu saudaraku, anak kecil kalau naik mobil rasanya seneng banget saudaraku. Dan tiap hari dia lihat kenek itu naik mobil mondar-mandir di jalan raya. Kalau saya besar seperti itu enak banget kita. Saya punya saudara, cita-citanya kalau besar jadi apa? Jadi kusir dokar. Tapi itu kan cita-cita ya, cita-cita. Waktu udah besarnya nggak jauh-jauh dari sopir dokar sih, sopir mobil saudara. Kan lebih tinggi ya, karena nggak ada. Saudaraku, itu cita-cita. Masing-masing punya mimpi. Masing-masing punya harapan untuk di masa depannya. Nah, ada yang tercapai. Ada yang tidak tercapai. Mungkin di sini ada saudara-saudara yang setelah dijalani sampai sekarang, apa yang saudara cita-citakan tercapai. Ada? Yang sudah Bapak, Ibu? Pak Wasdono ngangguk-ngangguk, tercapai Pak, nggak usah disebut apa, tapi sebagian besar cita-cita pasti ada yang enggak ya, tapi secara umum tercapai. Yang lain? Enggak ya, enggak mendeteksi, bukan enggak ya, agak sulit mendeteksi mungkin. Gitu. Saudaraku, dalam hal apa yang dilihat, didengar, yang timbul dalam hati, yang tidak timbul dalam hati ternyata disediakan. Dalam hal pendidikan, saya juga nggak pernah bercita-cita. Saya berangkat dari kampung berbekal ijazah semea, gitu ya, ijazah semea. Saya kuliah sambil sekolah sambil bekerja. Saya kelas 1 semea, kerja di bengkel sepeda, kelas 2 di percetakan, kelas 3 agak naik pangkat saudaraku, di organda. Gitu. Di organda. Tapi kerjanya kan ceritanya organda, ngurusin tiket-tiket kendaraan, karcis ya, bukan tiket. Terus saudaraku, dulu kalau naik oplet ya, saudara pernah ingat opletnya Bang Dun? Nah, di metro Lampung Tengah itu pakainya seperti itu untuk beberapa jurusan saudaraku. Nah, kalau udah penumpang penuh, saya bagiin karcis. Itu kelas 3 semua. Lulus semua saya kerja lagi. Waktu kuliah kerja di ekspedisi sama di radio. Ya sudah, seperti itu saja. Kuliah nggak selesai, jadi hamba Tuhan. Saya nggak pernah bercita-cita tinggi-tinggi amat, tidak. Enggak, saudaraku. Waktu saya S1, ya sudah, saya pikir cukup dari kampung semea saja, masa mau seperti apa. Kalau sekarang ternyata S3, lalu bisa menjadi ini itu di organisasi pada waktu lalu, semua nggak pernah ada dalam hati. Tapi Tuhan sediakan. Kadang-kadang cita-cita tidak tercapai.
tapi Tuhan beri yang lain, yang memang cocok dan pas untuk kita. Nah, sebagai orang percaya saudaraku, memang cita-cita, harapan, impian itu kita doakan. Kita doakan. Beberapa hal terwujud, tercapai, tapi beberapa hal lainnya yang bahkan kelihatannya mudah, ternyata tidak terwujud, tidak tercapai dan menimbulkan kekecewaan. Dan beberapa dari kita mengalami hal-hal tersebut. Sebagai orang percaya, kita semua mempunyai keyakinan tentang pemeliharaan Tuhan. Amin. Keyakinan tentang pemeliharaan Tuhan. Janji-janji Tuhan tentang ketersediaan yang kita perlukan tertulis dalam firman-Nya. Ya, entah apa latar belakang kita, seperti apa dulu kita, karena tidak bisa memilih kita harus lahir dari keluarga seperti apa, entah seperti apalah kondisinya, tetapi saudaraku, kita punya janji yang sama dari firman Tuhan. Amin. Kita punya janji yang sama dari perkataan Tuhan ini. Pembacaan firman yang kita baca, yang ditulis oleh Paulus, memberitahukan pada kita tentang janji Allah kepada orang percaya. Dan janji Tuhan itu bukan omong kosong. Tuhan gak pernah bohong. Tuhan benar-benar menyediakan apapun yang kita perlukan. Allah kita menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan hal-hal yang tidak pernah timbul dalam hati, gak pernah kita pikirkan dan cita-citakan sekalipun. Sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, sesuatu yang gak pernah didengar oleh telinga, sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Allah bagi orang percaya. Semua disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Semua yang gak pernah diimpikan, jika memang jadi keperluan kita, jadi kebutuhan kita, Allah sediakan. Saya ulangi, semua yang tidak pernah kita impikan, jika hal itu memang jadi kebutuhan kita, Tuhan sediakan. Haleluya. Allah yang menyediakan pertama kali disebut oleh Abraham dalam sebutan Yehovah Jireh atau Elohim Jireh. Karena orang Israel tidak memanggil dengan kata Yehovah atau Yahweh, mereka memanggilnya dengan Elohim. Walaupun ada orang-orang yang lebih dari Israel merasa lebih disayang memanggilnya Yahweh. Tapi kita tahu orang Israel tidak memanggil Yehovah, pantang karena itu terlalu suci. Manggilnya Elohim Jireh, atau kita bisa membacanya juga dengan Yehovah Jireh. Kejadian 22 ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi dirinya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Waktu itu saudaraku, Abraham diminta oleh Tuhan Allah untuk mempersembahkan Ishak, anaknya. Abraham dengan rela menuntun Ishak membawa ke satu bukit yang bernama Moria, bawa kayu dan perlengkapannya. Tapi di jalan saudaraku, Ishak bertanya-tanya, ini ada kayunya, ada ininya dan itunya, lalu korbannya mana? Kan dia nggak tahu. Yuk Ishak, kita ke Gunung Moria, nanti kamu saya sembelih di sana, kan nggak begitu. Diajak, kan seneng anak diajak bapaknya, itu seneng banget. Waktu kecil saya sering diajak pergi papa. Kalau papa sudah pegang alat pancing, saudaraku, saya sangat berharap diajak. Kalau diajak, seneng banget saudaraku. Diajak mancing ke sungai. Sama dengan Ishak, yuk kita pergi. Mungkin dipikir mau bakar ikan, kayak bakar apa, udah bawa kayu ini. Gitu ya. Seneng saja dia, seneng saja. Tapi di jalan dia sadar, ini bawa kayu ini, terus yang mau dibakar yang mana, yang mau dikorbankan katanya mana ini. Lalu Abraham menjawab dengan kalimat, Allah yang akan menyediakan.
anak domba untuk korban bakaran bagi dirinya sendiri. Demikianlah perkataan Allah menyediakan itu. Kemudian dalam ayat 24 ayat 14 ya, dijadikan nama tempat di mana mereka mempersembahkan korban. Ya, ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Apa yang disediakan Tuhan? Saudara bisa paham setelah saya uraikan? Yang disediakan Tuhan apa, saudaraku? Korban bagi dirinya sendiri. Jadi Yehova Jireh itu Tuhan menyediakan korban bagi dirinya sendiri. Jadi dalam ayat ini secara lengkap menyebutkan arti Yehova Jireh, yaitu Allah akan menyediakan anak domba untuk korban baginya. Yang dimaksud Abraham ialah telah tersedia korban yang akan dipersembahkan oleh Abraham. Jadi ternyata bukan Abraham sendiri yang menyediakan korban itu. Siapa yang menyediakan? Tuhan, Allah. Ya, pengertiannya ialah Allah menyediakan korban bagi dirinya sendiri. Elohim Jireh atau Yehova Jireh artinya Allah menyediakan, bukan titik, saudaraku, koma. Allah menyediakan korban bagi dirinya sendiri. Jadi saudaraku, hidup kita dipelihara Tuhan. Amin. Sepanjang 2024 Tuhan pelihara kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan memberkati kita dengan berbagai hal yang kita butuhkan. Bahkan termasuk yang kita inginkan. Ya, ada hal-hal yang memang kita butuhkan Tuhan sediakan, beberapa lain keinginan kita Tuhan kabulkan. Amin. Ada yang keinginan Tuhan kabulkan? Ada. Pasti ada. Saudara-saudara yang lulus ujian, kan itu diinginkan, dicita-citakan. Ada yang terwujud, bisa masuk sekolah di tingkat lanjutan, SMP, SMA, kuliah. Itu kan yang diinginkan. Tuhan berikan, Tuhan kabulkan. Jadi saudaraku, Allah sudah berikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bahkan apa yang kita cita-citakan, Tuhan berikan kepada kita. Nah saudaraku, di dalam setiap berkat yang disediakan Allah dan yang sudah diberikan kepada kita, saya ulangi, di dalam setiap berkat dan semua yang sudah diberikan kepada kita, di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah yang disediakan Allah untuk dirinya sendiri. Paham saudaraku? Jadi dari semua berkat yang disediakan Allah, yang diberikan pada kita, di dalamnya ada yang disediakan Allah. Saya ulangi, ada yang disediakan Allah untuk korban bagi dirinya sendiri. Saudaraku, dalam pemahaman agama lain, saudaraku, sebenarnya ada juga. Saudara kan pernah mendengar dari yang ada pada kita, ada bagiannya fakir miskin ya, yatim piatu, betul? Ada kan? Dan lain-lain sebagainya. Saudara pernah mendengar itu di agama lain? Ada. Artinya dari seluruh yang kita terima dari Tuhan, ada bagian yang lain. Salah satunya, saudaraku, ada bagian yang untuk korban. Jadi Allah menyediakan korban bagi dirinya sendiri. Saya bisa katakan begini, ketika saudara memberi persembahan kolekte tadi, dan nanti untuk prasarana, sebenarnya yang menyediakan siapa sih? Nah, paham ya? Yang menyediakan adalah Tuhan, termasuk di dalam berkat yang sudah saudara terima. Jadi yang menyediakan Tuhan. Ya, seperti hari malam tahun baru, ada saudara yang
bersaksi tentang, saya evaluasi dengan Pastor Gisel. Jadi waktu itu bukan sedang tidak bekerja ya, begitu ya Sal ya. Tapi kemungkinan akan jobless. Nah, dari kondisi itu dia berjanji akan, dia berkomitmen akan memberikan 1/10 yang dia punya. Saudara, ini mau jobless loh. Besok PHK, berhenti kerja. Janji. Sepanjang tahun, sepanjang ikut Tuhan mau kasih 10%. Berani? Siapa yang berani, saudaraku? Sedang yang diberkati pun secara rutin belum tentu berani. Besok mau di PHK, besok mau gak ada kerjaannya. Kenapa bisa komitmen? Karena paham yang ada pada kita yang diberikan oleh Allah sebagian itu korban bagi dirinya Tuhan sendiri. Jadi saudaraku, kalau saudara memberi persembahan, kolekte, persepuluhan, sebenarnya itu bukan kita tapi Tuhan. Ya. Tuhan yang menyediakan korban bagi dirinya sendiri. Saudaraku, saya mengetiknya saya tulis dalam kurung. Tapi manajer saya menuliskan lain. Ya. Supaya tidak ada alasan orang untuk tidak memberi persembahan karena tidak punya. Gitu ya. Itu saudaraku. Telah disediakan persembahan sebagai korban kepada Allah supaya tidak ada alasan untuk tidak memberi persembahan karena tidak punya. Seberapa sih yang benar-benar tidak punya itu, gitu ya? Gak ada, saudaraku. Gak ada, karena Tuhan sudah sediakan. Katakanlah dititipkan kepada kita. Ya. Nah, saudaraku, kepada siapa Allah menyediakan, Allah memberi? Yang pertama, saudaraku, dikatakan kepada yang mengasihi Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, pada siapa Allah menyediakan pemeliharaan? Saya katakan bukan kepada semua orang. Ya. Secara khusus pemeliharaan Allah secara khusus itu bukan kepada semua orang. Secara umum ya, tapi secara khusus bukan kepada semua orang. Oke, satu. Kedua, bukan juga kepada semua orang Kristen. Ini saudaraku. Jadi yang dikatakan Alkitab tentang pemeliharaan, tentang Allah menyediakan, itu bukan kepada semua orang Kristen. Tetapi kepada siapa, saudaraku? Kepada orang yang mengasihi Tuhan. Ya, semua ketersediaan Allah yang disiapkan tersebut tentunya bukan buat semua orang, juga bukan buat semua orang Kristen. Tetapi secara khusus dikatakan untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan? Katakan sama-sama, saya mengasihi Tuhan. Sekali lagi sama-sama dengan saya mengasihi Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengasihi Tuhan, janji itu digenapi. Amin. Haleluya. Allah menyediakan kepada Abraham seekor anak domba karena Allah telah menguji kasih Abraham. Dan ternyata Abraham benar-benar lebih mengasihi Allah daripada Ishak anaknya. Dan dari apapun juga yang lainnya. Saudaraku, orang bisa untuk menunjukkan kasih, bisa memberikan apa saja bisa. Tapi kalau sudah menyangkut anak, nanti dulu. Nanti dulu. Saudaraku, saya baru baca cerita lagi. Ya, saya senang baca cerita-cerita. Saudara tahu Raja Midas? Ingat cerita Raja Midas? Itu raja yang hebat, saudaraku. Dia minta kepada dewa, apa yang dia sentuh jadi emas. Itu Raja Midas. Jadi emas semua. Bayangin kalau keyboard ini jadi emas, digital piano jadi emas, mimbar ini jadi emas. Wis,
Emas, semua emas kata Raja Midas. Setelah dia sentuh tembok rumah jadi emas. Lalu mulai jadi permasalahan, saudaraku, dia haus. Dia mau minum, gelas jadi emas, airnya jadi emas padat. Emas kan gak ada cair, saudaraku ya. Nah sekarang kalau cair nanti diminum emasnya ini jadi emas padat, saudaraku. Lalu dia pegang ranjangnya jadi emas. Dia mau makan, semua jadi emas. Nah ayo, siapa yang mau emas? Minta kepada dewa. Saudaraku, dia masih belum. Dia masih bahagia. Dia masih senang karena semuanya emas. Dan anaknya datang, saudaraku. Karena dia bilang sama dewa, semua yang dia sentuh jadi anaknya datang. Dia peluk anaknya. Anaknya jadi patung emas, saudaraku. Anaknya jadi patung emas. Barulah dia nangis. Dia nangis, dia minta kepada dewa supaya dikembalikan lagi seperti semula. Siapa, saudaraku, yang membuat dia sadar? Anak. Anaknya jadi patung walaupun emas, saudaraku. Dia minta supaya dewa mengubah lagi semuanya seperti semula, supaya anaknya kembali hidup. Ya. Jadi saudaraku, coba lihat, mana yang lebih disayang dari semua? Anak. Ya. Tidak diceritakan istrinya dipegang atau enggak. Ya, tidak diceritakan. Cuman cerita itu berhenti sampai anak. Dan itu menyadarkan dia. Dia lebih sayang anak daripada emas. Lebih sayang anak daripada semuanya. Abraham pasti lebih sayang Ishak anaknya, apalagi saudaraku. Berapa tahun menunggu, saudaraku? 25 tahun nunggu untuk sampai punya anak. Mengasihi itu menjadi perjuangan. Perjuangan saya dan saudara. Biarlah mengasihi Tuhan kita perjuangkan di tahun ini. Amin. Ya, tahun 2025 adalah perjuangan untuk mengasihi Tuhan. Karena tidak mudah. Dan mengasihi Tuhan itu harus dibuktikan. Jangan cuma ngomong saja. Dalam Yohanes 14 ayat 15 kita ucapkan sama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku, mengasihi Tuhan itu diwujudkan dengan ketaatan. Abraham, dia taat. Walaupun yang paling dia kasihi harus dikorbankan. Mengasihi Tuhan diwujudkan dengan ketaatan pada perintah Tuhan. Mengasihi dan taat diwujudkan dalam tindakan nyata. Perbuatan nyata, bukan hanya dalam kata-kata saja. Yang kedua, saudaraku, kepada siapa Allah menyediakan? Yesaya 64 ayat 4, ayat yang dikutip oleh Rasul Paulus mengatakan, yaitu bagi yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 64 ayat 4, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Jadi enggak ada Allah yang memberikan, yang enggak pernah didengar, yang enggak pernah dilihat, yang enggak pernah timbul hati. Hanya Engkau Allah, hanya Engkau Tuhan yang berbuat demikian. Jadi saudaraku, kalau kita mau mendapat penggenapan janji tentang apa yang enggak pernah kita lihat, enggak pernah kita dengar, enggak pernah kita timbul dalam hati, jadilah orang Kristen, orang percaya. Yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, apa artinya menanti-nantikan Tuhan? Kita lihat dari penulisan ayat ini adalah ketika Yesaya sampaikan janji Allah ini, Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel. Mereka sangat rindu pulang ke negaranya sendiri. Dan harapan ini Tuhan bilang akan terwujud. Bahkan lebih dari yang dicita-citakan.
yaitu yang nggak pernah dilihat oleh orang Israel, nggak pernah didengar orang Israel. Semuanya akan diberikan oleh Allah. Syarat dan ketentuannya adalah asalkan orang Israel mau menanti-nantikan Tuhan. Janji yang sama, syarat dan ketentuan yang sama juga berlaku bagi kita saat ini. Mazmur 37 ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Mewarisi negeri adalah mewarisi semua yang ada dan tersedia. Saudara-saudaraku, kalimat mewarisi negeri ini sangat jauh berbeda dengan mewarisi warisan orang tua. Saudaraku, kalau orang tua saudara punya harta kekayaan yang cukup diwariskan kepada anak-anak. Dan biasanya warisan itu membuat pertengkaran, menimbulkan kegaduhan. Walaupun kemudian mulai reda, tapi ganjelannya di hati, ya sudahlah, kan gitu ya. Ayo, siapa yang di keluarga pernah ribut atau tahu tentang gara-gara warisan keluarga ribut? Siapa yang pernah tahu? Adalah mewarisi atau menerima kekayaan dari Tuhan, kemakmuran dari Tuhan, kesejahteraan dari Tuhan. Negeri Allah, negeri yang damai sejahtera. Amin. Saudaraku, keluarga kita itu satu negeri. Dan kalau kita menanti-nantikan Tuhan, keluarga kita mewarisi kesejahteraan. Amin. Keluarga kita mewarisi kemakmuran. Keluarga kita mewarisi kekayaan dari Tuhan. Saudara-saudara, orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang memiliki iman dan harapan. Orang yang mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Saudara, mempercayakan hidup kepada Tuhan, saudara akan mewarisi negeri. Amin. Bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi mempercayakan hidup kepada Tuhan. Biarlah di tahun 2025 ini kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi mempercayakan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Kita akan mewarisi negeri yang indah di tahun 2025 ini. Amin. Banyak gereja, terutama di daerah timur, menyebutnya kebaktian minggu hari ini disebut dengan kebaktian buka tahun. Ya. Kemarin tanggal 31 kebaktian kunci tahun. Kunci tahun. Jadi udah dikunci ya. Udah, nggak boleh masuk lagi ke sana. Siapa juga yang mau. Tapi 20 hari Minggu ini adalah kebaktian buka tahun. Saudaraku, kita buka tahun 2025 dengan janji Allah yang pasti digenapi. Amin. Kita buka tahun 2025 pagi ini dengan iman, harapan, dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan membawa kita ke negeri yang dijanjikan. Tuhan memberikan kita warisan kesejahteraan, sukacita, kemakmuran bagi kita dan keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan.
Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita sama-sama berdiri. Saudaraku, perhatikan kalimat ini. Apalagi kita orang percaya. Burung di udara yang disebut Alkitab itu burung pipit yang harganya 2 ekor seduit. Di Injil Matius katakan 2 ekor seduit. Tapi di Injil Lukas dikatakan 5 ekor 2 duit. Saudara bisa berhitung yang dagang? Kalau 2 ekor seduit. Kalau 5 ada bonus 1. Kenapa ada bonus 1? Karena murah, gak ada harganya, ditambahin oleh Tuhan. Artinya buat Tuhan pemeliharaan pada kita itu hal yang mudah. Amin. Asal engkau mengasihi Tuhan, asal engkau percaya, asal engkau taat. Bukan cuma 2 ekor seduit, tapi Tuhan mau kasih bonus 5 ekor seduit. Perhatikan burung di udara, perhatikan bunga bambu, perhatikan rumput yang tetap semua segar dan terpelihara karena Tuhan. Perhatikan bunga bambu, perhatikan bunga bambu di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Katakan apalagi saya, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan mengerti. Saat ku perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Pelayan perjamuan kudus saya undang untuk ke depan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan
berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan Saat bersyukur, Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Bapa di sorga, terima kasih buat bekal firman-Mu pagi hari ini untuk kami menatap ke depan, menjalani tahun 2025 yang bagi kami semua masih rahasia dan kami tidak tahu apa yang terjadi nanti. Tapi kami tahu Tuhan berjanji memelihara kami. Kami tahu Tuhan mencukupkan kami. Kami tahu Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan. Bahkan lebih dari itu, apa yang kami cita-citakan, apa yang kami impikan, Tuhan kabulkan. Karena itu Tuhan Yesus tolong kami untuk tetap mencintai Tuhan. Ajar kami untuk taat dan setia, sehingga kami menjadi orang-orang yang mendapat penggenapan janji yang Tuhan sudah sampaikan dalam firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati semua yang hadir, menolong semua yang hadir untuk berjalan dengan Tuhan di tahun 2025 ini. Berjalan dalam berkat-berkat Tuhan, berjalan dalam damai sejahtera, berjalan dalam kekuatan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, sesaat lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkatilah roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Membekali kami dengan kekuatan baru, harapan baru, janji yang diperbaharui untuk berjalan bersama Tuhan di tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua pelayan-pelayan, memberkati kami semua yang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biar berkat Tuhan melimpah atas perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami sambut berkat perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Ya, kita nyanyikan pujian ini lagi. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung di udara, Tuhan terimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati.
dibuka dengan hati-hati. Mari kita sama-sama berdiri jika sudah telah membukanya. Kembali kita masuk dalam perjamuan kudus, mengingatkan akan korban Kristus untuk kita semua, mengingatkan akan janji-janji Allah yang selalu dibaharui, mengingatkan kita bahwa kita nggak sendirian. Tuhan bersama kita, Tuhan menyertai kita, itulah Immanuel. Dan roti yang kita angkat bersama adalah tubuh Kristus yang diberkati untuk kita, sehingga kita menyatu dengan Tuhan dan Tuhan menyatu dengan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Darahnya tercurah di Kalvari untuk kita semua. Darahnya mengampuni kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh darah Yesus. Bahkan penyakit kita disembuhkan. Haleluya. Darah Yesus. Darah Yesus ajaib untuk kita semua. Darah Yesus inilah yang menolong kita melangkah dengan kuat dan tabah di tahun 2025 ini. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi esok? Apa yang terjadi esok, aku tidak mengerti, tapi ku tahu Dia pimpinku. Tuhan pegang. Kita angkat tangan kita sama-sama. Apa yang terjadi esok, aku tidak mengerti, tapi ku Tuhan pegang. Sekali lagi. Haleluya. Apa yang terjadi esok, aku tidak mengerti, tapi ku Dia pimpinku. Tuhan pegang tanganku, tapi ku tahu Dia pimpinku. Tuhan pegang tanganku. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dalam perjamuan kudus. Persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan membekali kami dan membuat kami yakin menjalani tahun 2025 ini kami tidak sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat memegang kami. Ada sepasang tangan yang sangat kuat menuntun kami. Kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena ada Tuhan bersama kami. Terima kasih memberkati semua yang hadir
yang mengikuti perjamuan kudus ini, biar berkat menyertai sekarang dan selamanya. Terima kasih. Berkati anak-anakmu dengan sukacita, damai sejahtera. Cukupkan apa yang mereka butuhkan hari ini, esok, bahkan sepanjang tahun, seperti Tuhan pelihara di tahun-tahun yang lalu, bahkan lebih lagi. Apa yang dicita-citakan pun Tuhan tolong untuk menggenapinya, sehingga kami semakin merasakan bagaimana Tuhan peduli dengan orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Memberkati korban persembahan persepuluhan anak-anakmu, dan anak-anakmu yang telah mengembalikan apa yang Tuhan punya, baik persembahan untuk kas gereja, kas prasarana maupun perpuluhan. Mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dicukupkan apa yang diperlukan, bahkan diistimewakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka telah mengembalikan persepuluhan melalui transfer pun. Tuhan Yesus berkati, nyatakan pertolongan-Mu senantiasa, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.